Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara melatih pikiran gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pikiran negatif itu selalu hadir teman-teman ya. Sangat sulit sekali untuk untuk dihindari gitu teman-teman ya. Kadang kita sudah menyadari gitu teman-teman, oh ini ternyata wajar gitu ya, ada sensasi seperti ini karena memang sedang begini. Tetapi kadang ketika sensasi datang atau timbul, itu pikirannya selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman nih yang sekarang masih mengalami sulitnya untuk mengalihkan pemikiran negatif, alangkah baiknya kalian tonton dulu videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya butuh pemahaman, butuh pengertian gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian paham, kalian mengerti, nanti kalian itu akan berpikir wajar dan berpikirnya akan memakai logika gitu teman-teman ya. Duh, saya ini sekarang sedang begini nih. Oh ya wajar gitu teman-teman ya, karena memang saya sedang begini. Nah itu contohnya seperti itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya itu sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan banyak sekali sensasi yang sangat nikmat sekali teman-teman ya. Sangat nikmat sekali, bilang sangat nikmat sekali aja lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu kemudian bagaimana cara menangani saya ketika setiap ada sensasi yang datang, itu juga sudah saya share. Makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana sih kita itu kalau misalkan ingin mengalihkan pemikiran negatif teman-teman ya. Sebetulnya untuk mengalihkan pemikiran negatif, kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, pasti kalian itu akan mudah menanganinya gitu teman-teman ya. Berbeda ketika orangnya itu belum paham tentang gangguan ini, itu mereka itu pasti akan lebih sulit gitu teman-teman ya, akan lebih sulit. Nah triknya kalau misalnya kalian ingin mengalihkan pemikiran negatif, itu justru kalian harus paham dulu tentang gangguan ya. Apa saja yang datang menimpa tubuh kita atau perasaan kita, pahami saja penyebabnya apa. Kalau misalnya kalian sudah tahu penyebabnya, oh ternyata penyebabnya itu begini, nanti kalian akan berpikir wajar, kemudian bisa menanganinya juga dengan mudah ya. Pemikiran yang negatifnya itu tidak hadir teman-teman. Kalau contoh lah, kalau misalnya beginilah, kalau seandainya ulu hati sakit atau mencret ya, dulu itu saya lebih dominan itu kalau pikiran negatif datang itu kalau misalkan mencret teman-teman ya. Jadi ketika dulu saya ketika BAB-nya mencret, itu pikirannya kemana-mana gitu teman-teman ya, pikirannya kemana-mana. Jadi pikirannya itu malah berasumsi atau mendeskripsikan sendiri gitu ya, berasumsi sendiri bahwa pencernaan saya itu sekarang itu sedang memburuk gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika belum paham berpikirnya ke sana. Seolah-olah pencernaan saya itu, waduh sekarang ini pencernaannya sudah hancur nih gitu ya, waduh jangan-jangan hidupnya nggak lama lagi. Nah itu teman-teman, jadi selalu berasumsi sendiri gitu teman-teman ya. Padahal ketika sudah paham, itu pikiran-pikiran negatif tidak ada teman-teman ya. Oh saya itu mencret itu mungkin karena sedang panas dalam, atau oh mungkin mencret itu karena memang asam lambungnya sedang tidak normal. Gitu-gitu aja sih sebetulnya ya, kalau misalnya kalian berpikir wajar gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian sudah mengetahui keterkaitannya memang seperti itu kalian tidak akan berpikir tentang kematian teman-teman ya. Gitu teman-teman, jadi tidak akan berpikir hal-hal yang bahaya. Nah hal-hal yang bahaya itu kalau misalkan terus terjadi, justru akan menimbulkan kecemasan tersendiri ya. Kecemasan tersendiri, kemudian lebih dominannya itu berpikirnya itu tentang kematian. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian mau mengalihkan pemikiran negatif, alangkah baiknya kalian pahami saja tentang gangguan ini teman-teman ya. Kalau misalnya ada terjadi sensasi gitu, cari keterkaitannya gitu teman-teman ya. Kalau misalnya sudah tahu keterkaitannya, kalian bisa menanganinya dengan mudah dan pikiran-pikiran negatif itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu. Nah bagaimana sih cara
mempelajari tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tentang asam lambung, tentang GERD, tentang anxiety, tentang psikosomatis sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman ya. Makanya tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika sudah mulai paham nih Pak, saya itu sudah mulai paham nih. Tapi kadang kalau misalnya lagi sendiri, kadang lagi nonton TV juga, itu pikiran-pikiran itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Jujur ya, dulu juga saya lama lah gitu ya mengalihkan pemikiran negatif itu sangat lama sekali. Jadi ketika kita nyantai, ketika kita nonton TV, itu pikiran-pikiran tentang negatif itu ada selalu ya, selalu ada gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi itu sebetulnya bisa diakali sebetulnya ya, tanpa obat, tanpa herbal bisa diakali teman-teman ya. Kalian kalau misalnya kalian sudah paham keterkaitannya tentang gangguan ini, maka kalian akan berpikir wajar, akan berpikir secara logika. Tetapi kalau misalkan kalian masih ada sedikit-sedikit nyolek-nyolek tentang sensasi pikiran negatif gitu teman-teman ya, kalian justru harus harus sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Dulu juga saya tuh sering mengatakan di video-video sebelumnya, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Logikanya beginilah, kalau seandainya kalian masih berpikir tentang penyakit, berpikir tentang keadaan diri sendiri yang sekarang ini gitu teman-teman ya, itu kalau misalnya kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, itu pikiran-pikiran tentang penderitaan itu justru akan terkikis sedikit-sedikitnya. Nah itu teman-teman, itu juga saya alami di waktu itu ya. Jadi ketika sedang ngobrol-ngobrol begini gitu ya, selalu teringat tentang keadaan diri sendiri. Nah cepat-cepat saya itu melakukan hobi-hobi menyenangkan. Dan untuk hobi-hobi yang menyenangkan itu banyak ragamnya ya. Bisa melakukan kegiatan, bisa juga melakukan tontonan. Nah itu teman-teman ya. Makanya untuk orang-orang yang masih selalu mengalami cemas, hindari saja dulu deh gitu ya tontonan-tontonan yang bisa mengakibatkan kecemasan hadir lagi gitu teman-teman ya. Hindari tontonan-tontonan yang kurang menyenangkan gitu teman-teman ya. Kayak macam berita-berita kematian, berita-berita kecelakaan, hindari saja dulu gitu teman-teman ya. Karena tontonan-tontonan seperti itu bisa memperhambat teman-teman ya. Itu pengalaman saya ya. Jadi dulu itu ketika saya mulai nyaman gitu ya, ada adegan sinetron aja yang misalkan adegannya itu adegan kematian, itu bisa bikin cemas ya. Jadi seolah-olah yang meninggal itu nanti kita itu akan menghadapinya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Makanya waktu mulai menyadari ke sana, saya fix waktu itu ya, menghindari berita-berita seperti itu. Entah tontonan, entah itu berita, saya hindari saja dulu itu. Nah itu teman-teman ya, dan ketika mulai menghindari, itu mulai ya timbul pikiran-pikiran kesenangan gitu teman-teman ya, karena saya selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dulu itu karena saya hobinya memelihara burung. Saya pelihara burung dari mulai burung yang anakan gitu teman-teman ya, saya suapin gitu teman-teman ya. Saya lihat burungnya kemudian tumbuh dengan baik gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika ada perubahan di situ di hobi saya mulai terlintas untuk memelihara burung yang lain lagi gitu teman-teman ya. Dan itu merupakan hal yang sangat besar buat saya waktu itu ya. Karena apa? Karena sudah mulai tidak teringat dengan penyakit gitu teman-teman ya. Nah ketika saya dilakukan setiap hari, melakukan hobi gitu teman-teman ya, jadi hal-hal yang menyenangkan, alhamdulillah tanpa terasa itu pikiran penyakit, pikiran sensasi itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi untuk kesembuhan saya itu karena memang untuk sensasi sakitnya, sensasi medisnya, sensasi psikisnya itu justru terlupakan teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman itu masih banyak yang nanya ke saya itu, Pak, Bapak itu sembuhnya kapan? Bapak itu sembuhnya kapan? Justru sampai detik ini saya lupa ya kapan mulai sembuh. Nah itu teman-teman, jadi setahu saya itu sekarang saya sudah sembuh itu karena saya itu sekarang sudah nyaman semuanya. Nah itu teman-teman ya, jangankan untuk guyon-guyon kayak macam beginilah gitu, ngomong-ngomong kayak macam begini. Sekarang itu lebih dominan ke jahil. Itu memang sifat saya dulu ya, dari dulu. Jadi sifat saya yang dulu itu kembali lagi gitu teman-teman ya. Jadi sekarang itu kalau lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman seringnya ya jahil gitu teman ya. Kemudian sering udah keluyuran lagi gitu teman-teman ya. Nah di situ jadi mulai sadar gitu teman-teman ya. Ternyata itulah kesehatan saya gitu teman-teman, kesembuhan saya. Jadi untuk kalau misalnya ditanya itu
Kapan mulai sembuh saya nggak tahu. Karena saya tuh sudah mulai terbiasa setiap hari itu melakukan kesenangan. Nah itu teman-teman ya, entah itu kegiatan, entah itu tontonan. Untuk tontonan pun sampai saat ini paling saya tuh nonton komedi gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu nonton yang hal-hal yang bahaya lah, ngapain gitu ya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya sekarang karena memang saya tuh sudah sembuh total, untuk nonton hal yang bahaya sekarang udah bisa lagi teman-teman, berbeda ketika dulu ya. Jadi jangankan untuk nonton yang kayak macam begitulah, untuk mendengarkan burung kedasih aja itu hati saya tuh kecut ya waktu itu ya, kecut sekali. Jadi ketika di depan rumah itu kan karena memang ada pohon besar ya, itu kalau nggak pagi sore dia itu bunyi gitu teman-teman ya. Jadi bunyinya gitulah, nggak enak lah, nggak nyaman gitu ya. Jadi ketika terdengar suara itu hati itu ya kecut gitu ya. Jadi seolah-olah itu, jadi berpikirnya gini teman-teman waktu itu ya, seolah-olah burung itu mau menjemput saya. Nah itu teman-teman ya, padahal itu pemikiran-pemikiran yang justru harus kita hindari teman-teman. Dan kita berpikir wajarnya, kita berpikir secara logikanya, burung kedasi itu nggak mungkin lah ya menjemput kita. Nah itu teman-teman, karena burung itu yang memang suka begitu bunyinya, kan setiap burung itu bunyinya berbeda-beda teman-teman. Ini masukan juga buat teman-teman yang masih suka mengalami ketakutan sama suara burung kedasi ya. Kalau orang Sunda bilang itu burung uncuing teman-teman ya. Nah itu juga buat masukan buat teman-teman. Jadi kalian pahami saja kalau semua burung itu berbeda-beda suaranya. Nah suara burung perkutut ya mungkin suaranya begitu ya. Kemudian suara burung derkuku ya suaranya begitu ya. Nah untuk burung kedasi suaranya memang begitu ya. Jadi setiap burung itu punya ciri khas masing-masing. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan keadaan kalian gitu teman-teman ya. Itu pahaminya ke sana. Nah selain menyadari ke sana, kalau misalkan masih yang belum bisa kayak macam saya dulu ketika ada suara burung kedasi itu saya sudah paham ke situ ya. Tetapi agak sulit juga, ada aja gitu ya kalau misalnya suara kedasi itu datang, ada aja hati itu kecut, pikirannya kemana-mana. Nah makanya waktu itu ketika ada suara burung kayak macam begitu, saya langsung yang pertama itu memahami saja kalau suara burung kedasi itu ya memang suaranya begitu, nggak bisa berubah gitu teman-teman ya. Yang keduanya nggak mungkin lah gitu ya seekor burung menjemput kita, itu hanya mitos saja sih sebetulnya, karena memang mitos ya. Nah itu teman-teman ya. Yang ketiganya, lakukan hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada suara burung kedasi, ketika sudah memahami, ketika sudah berpikir wajar, langsung melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Entah itu tontonan gitu teman-teman, entah itu kegiatan. Nah waktu itu saya ketika mendengar suara burung kedasi itu langsung saya menghampiri burung saya, kemudian kasih saya makan gitu teman-teman ya. Saya kasih makan, kemudian saya mandiin. Akhirnya tanpa disadari justru cuek sendiri ya. Cuek sendiri. Jadi nyamannya saya itu waktu itu mendengar berita kayak macam begitu itu karena memang ada rasa cuek lah gitu. Karena sudah mulai terbiasa, tertanamkan dalam pikiran bahwa kita harus berpikir wajar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami pemikiran-pemikiran negatif selalu terlintas, pahami saja sebetulnya ya. Pahami saja bahwa gangguan ini keterkaitannya apa gitu teman-teman. Karena untuk asam lambung itu dampaknya banyak gitu teman-teman. Kayak macam psikis atau anxiety atau pemikiran negatif itu sebetulnya dampak dari dari asam lambung yang nggak normal, yang rasanya memang waktu pertama kali kita itu terkena itu seperti mau M gitu teman-teman ya. Nah itu sementara M-nya itu tidak kita inginkan, akhirnya ketika ada sensasi lagi kita menjadi trauma gitu teman-teman ya. Nah itu jadi kita menjadi trauma tersendiri lah gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana, dan ketika sudah paham lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, agak sulit sih sebetulnya ya, tetapi kalau misalkan kalian tidak dibiasakan dari mulai sekarang, mau sampai kapan teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tidak menyadari dari sekarang, mau sampai kapan gitu teman-teman. Jadi yang lebih cepatnya itu menyadari saja gitu keterkaitannya gitu teman-teman ya. Oh saya ini lambungnya sedang ada begah nih, oh ya nggak apa-apa, ada gasnya, logikanya yang namanya kembung berarti ada gasnya. Nah sekarang apakah wajar? Ya wajar sih sebetulnya ya.
dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika ada kembung-kembung, kalian kan nggak terlalu membuat hal yang sangat besar itu ya, karena memang itu hal yang sangat biasa. Nah sekarang itu kalian terasa kembung, kemudian ada perasaan yang aneh-aneh gitu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat besar karena kalian ada mental yang terganggu teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, biasanya kalau dikatakan mentalnya terganggu pasti marah teman-teman ya, pasti marah gitu teman-teman. Ini mental saya nggak terganggu. Padahal kalau misalkan kalian sadari, kalian sekarang udah masih merasa takut ini itu enggak. Kalau seandainya kalian masih merasa takut inilah, takut itulah, ya berarti fix ya kalian itu terganggu mentalnya. Itu teman-teman ya, kalian nggak usah marah. Saya juga dulu gitu, ketika saya diponis, wah ini mentalnya mental tempe deh katanya gitu. Marah dulu juga saya seperti itu ya, pengennya itu menjambak seseorang yang bilang seperti itu teman-teman ya. Tetapi ketika mulai menyadari, oh iya saya kan dulu itu kan pemberani gitu ya. Dulu itu kan saya orangnya cuek ya begini. Kok sekarang itu kalau misalnya mau kesini takut, mau ini takut, mau makan ini takut. Nah itu berarti mentalnya yang terganggu. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk kayak macam makan sesuatu itu nggak ada sejarahnya. Kalau misalnya nih untuk makan roti saja, itu memang saya anjurkan untuk makan roti itu untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis dihindari saja dulu gitu teman-teman ya, karena ada pengembangnya gitu, biar kembungnya nggak bertambah gitu kan. Tetapi untuk roti sebetulnya kalau misalkan kalian ada yang masih takut makan roti gitu teman-teman ya, itu berarti mental kalian udah mental tempe. Karena apa? Karena ketika kalian makan roti itu takutnya itu akan terjadi sesuatu kemudian menimbulkan gitu teman-teman ya. Nah sekarang pahaminya begini, nggak ada sejarahnya bagi orang-orang yang terkena asam mati gara-gara makan roti teman-teman, terkecuali kalau rotinya udah busuk, mungkin udah kadaluarsa jadi keracunan, yaitu walau alam ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya rotinya masih fresh gitu teman-teman ya, kemudian kita konsumsi, nggak ada sejarahnya yang karena roti lah gitu teman-teman ya. Tetapi saya itu memang melarang, menghimbau, bukan melarang ya, menghimbau teman-teman itu untuk konsumsi dulu roti. Kenapa seperti itu? Karena memang sedang ada gasnya gitu teman-teman di lambungnya. Nah roti itu ada pengembangnya. Nah kalau misalnya kalian konsumsi roti ya tambah ngembung perutnya, logikanya ke sana gitu teman-teman ya. Dan kalau sudah kembung nggak bahaya-bahaya juga sebetulnya, cuman mengganggu saja, jadi kurang nyaman saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi pahaminya ke sana. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang masih sekarang berpikir secara masih pikiran negatifnya masih selalu hadir, pahami saja. Kalau setiap ada sensasi keterkaitannya pahami saja. Kemudian yang keduanya, kalian berpikir wajar, berpikir secara logika. Kemudian sering lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nih surah burung kedasi ini ada ya. Nih pasti ini yang sedang nonton di season kali ini pasti akan merasa cemas ya, karena ini barusan suara kedasi ada. Nah itu teman-teman, tetapi nggak bahaya lah, nggak itu ya, cuek saja gitu teman-teman ya, berpikir secara logika lah gitu teman-teman. Nah sekarang kalian memang dipicunya itu untuk pikiran-pikiran negatif itu karena memang sedang ada perasaan tidak nyaman sebetulnya ya. Nah kalau misalnya kalian sekarang sedang merasa tidak nyaman, itu bukan tanda-tanda kalian akan menghadapi kematian, bukan teman-teman ya. Itu mungkin gula darahnya sedang turun karena memang gizinya kurang, karena memang pencernaannya sedang belum membaik gitu teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya sedang tidak nyaman, mungkin karena ada psikosomatis juga, banyak pikiran, kita menegang semuanya, jadi semuanya serba sensitif. Nah itu teman-teman. Nah ini suara burung kedasi ada lagi teman-teman ya, pasti banyak yang takut ini. Nah itu teman-teman ya. Nah ini aduh, ini dulu kalau misalkan saya belum sembuh, itu dengar suara burung kayak gini itu ngamuk saya dulu ya, kadang suruh nyuruh anak itu, tolong neng ketepelin, saya bilang biar pergi gitu teman-teman ya. Nah tetapi jadi sekarang kalau misalkan sudah sembuh jadi tersenyum aja karena teringat kejadian dulu gitu teman-teman ya. Nah udah bunyi lagi teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan kalian takutkan lah, nggak ada sejarahnya ya burung kedasi itu menjemput kalian, nggak ada teman-teman ya. Nah itu jadi pahami saja ke sana. Memang burung kedasi itu suaranya memang seperti itu, tetapi karena kalian percayanya itu karena memang ada mitos dulu itu, karena sampai sekarang kayaknya mitosnya masih ada ya. Kalau misalnya suara burung kedasi itu seperti apa ya, ada pertanda kematian gitu, padahal enggak ya, itu hanya mitos saja gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi apa ya
ya minimal menjadi teman kalian lah saat ini yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang sekarang sedang merasakan tidak nyaman-nyamannya gitu teman-teman ya. Doa saya buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi, baik emosinya, baik keinginannya, baik moodnya gitu teman-teman ya. Karena keadaan yang dulu itu memang sangat dirindukan sekali gitu teman-teman. Karena dulu juga saya ketika sedang merasa tidak nyaman itu selalu rindu sekali gitu sama keadaan-keadaan yang dulu. Nah itu teman-teman, jadi saya doakan biar teman-teman itu keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Gak ada lagi suara burung kedasinya. Nah itu teman-teman ya. Ini di season kali ini pasti banyak yang takut ya. Banyak yang takut karena di video ini ada suara burung kedasi barusan. Itu nggak direncanakan teman-teman ya. Ini spontanitas karena memang saya syutingnya itu, kalau bukan syuting ya, bikin videonya itu selalu di luar karena memang di sini ada pohon yang besar. Jadi burung kedasi ini sebetulnya setiap sore ada gitu ya. Cuman ketika saya membuat video itu jarang bunyi lah. Nah mungkin karena sekarang itu udah hujan, kemudian udah sore, udah waktunya dia mungkin udah waktunya dia kembali ke sarangnya mungkin gitu ya. Akhirnya barusan dia itu bunyi gitu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini pasti banyak yang takut ya, banyak yang takut mendengarkan suara burung kedasi yang ada di video. Tapi nggak tahu ya, ini kerekam nggak ya? Nanti saya cek ya. Kalau misalkan kerekam pasti banyak yang takut. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan. Nah ini bunyi lagi. Nah, bunyi lagi ya. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Semoga saja udah penutupan. Hentikan videonya ya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Masih tetap di channel Abdul Rahman dan masih tetap di seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi.